Ya, kontrol gitu ya. Ya, ada kan dia kalau juga mencret gitu. Nah itu adalah atsiri Bu. Oh gitu. Betul. Ceknya gitu ya. Iya, yang paling banyak atsiri itu ada di kulit-kulitan. Selebihnya ada di bahan-bahan dapur. Mulai dari jahe, cengkeh, serai. Ibu yang lebih tahu di dapurnya itu yang masing-masing. Bumbu masak, makanya masakan Padang itu enak karena iya, karena atsirinya itu menyengat sekali itu, langsung meningkatkan nafsu makan. Nah, atsiri itu metode isolasinya itu ada dua. Ada yang metode konvensional, kita bilangnya konvensional itu kita pakai peralatan gelas contohnya. Jadi untuk bisa atsirinya keluar itu dibantu oleh air. Ini kita namakannya hidrodistilasi. Jadi mendistilasi air sehingga dia menjadi uap. Uapnya nanti dia akan naik. Kemudian dia akan sedikit demi sedikit akan menetes kembali karena di sini ada kondensor namanya. Kondensor itu kayak proses pendinginannya. Jadi tetes menetes nanti dia akan turun ke bawah. Ada saatnya sampai penuh airnya di sini balik lagi. Nanti ketika dia sudah penuh, air itu akan menangkap atau menjenuhkan serehnya sehingga nanti atsirinya akan keluar karena kepanasan dengan adanya uap air yang panas tadi. Lalu kemudian nanti di sini akan berkumpul dan nanti kita bisa keluarkan bagian airnya yang dengan atsirinya keluar. Jadi nanti produk yang keluar di sini adalah atsiri plus dengan airnya. Nah, atsiri dengan air Karena air tidak di akan bawah. bercampur. Jadi secara kasat mata sudah bisa kelihatan perusahaannya. Dua fasa. Biasanya airnya di bawah, atsirinya di atas. Jadi kalau mau langsung dipisahkan bisa langsung pakai gelas kimia. Nanti tinggal Tuang pakai aja. atasnya bisa pelan-pelan gitu juga bisa. Atau kalau yang lebih detail lagi bisa pakai corong pisah juga. Itu juga memudahkan Gitu. Nah ini versi udah menyaksikan konvensional skala labnya. Kalau skala industrialnya biasanya kita akan ganti proses pemanasannya ini pakai panci-panci yang dari aluminium itu, tapi disetting seperti vakum gitu. Kayak apa sih kalau kita presto, alat presto. Nah, pakai alat presto juga bisa. Ya nyium-nyium, cuman kalau di alat presto antara air sama bagian sumbernya kayak tanamannya itu disatukan. Jadi langsung ketemu jadi gitu. Tapi di presto diuapkan, nanti yang muncul keluar itu adalah hasil uapnya. Jadi air yang menguap beserta dengan atsirinya. Pada akhirnya nanti tetap kita akan dapat air dan atsirinya. Tinggal ya tadi lah diatur-atur pemisahannya. Ini metodenya tadi yang konvensional. Lama ya? Lama ya Bu? Ya, kalau konvensional lamanya itu adalah proses memanaskan airnya terlebih dahulu, membuat dia menjadi uap dan dia pergi sampai ke merendam bagian tanaman kita gitu. Lamanya sebetulnya di sini proses perendamannya. Nah ini yang pertama. Yang kedua ini dia pakai microwave. Serenya itu di sini parut ya? Serenya. Nah untuk serenya itu sendiri, Saya basah itu parut ya? ya lebih mudah kalau pre-treatmentnya adalah memang dihaluskan Bu. Ya karena dari hasil penelitian semakin halus permukaannya itu semakin terbuka. Jadi ibaratnya atsiri yang ada di bagian dalam membran itu keluar. Jadi ketika panas nanti dia akan mulai masuk. Nah ini kebetulan yang mengerjakan microwave ini ada Pak Ajis, mungkin nanti bisa dibantu juga. Itu ada mic seperti itu. Maka
Pak Ajis untuk yang bagian microwave-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Aziz Haris, saya dosen program studi kimia di bagian kimia organik dan bahan alam, termasuk juga kimia polimernya. Ya. Jadi di sini salah satu bagian dari penelitian yang kami lakukan itu terkait dengan ekstraksi minyak atsiri. Gitu ya. Jadi ini biasanya mungkin tadi Bu Nila sudah sampaikan ya, ini adalah metode konvensional yang biasanya kita gunakan pemanasan biasa ya, dalam hal ini pakai hot plate gitu ya, tapi kalau di masyarakat mungkin bisa juga pakai api atau pakai tungku gitu ya untuk memanaskan. Jadi prinsipnya adalah pemanasannya itu menggunakan hot plate atau menggunakan api ya. Yang dipanaskan adalah bisa langsung airnya di sini, nanti dari air akan dihasilkan uap ya, dan uap ini yang akhirnya nanti akan membawa minyak atsiri yang sifatnya memang mudah menguap gitu ya. Misalkan mungkin Bapak Ibu semua tahu salah satu produk fresh care misalnya aroma terapi itu kan ya, itu salah satu bentuk minyak atsiri yang dia punya wangi yang khas gitu ya, tetapi tidak seperti minyak goreng gitu ya. Walaupun namanya sama-sama minyak ya, kalau minyak goreng kan ya lengket aja basah seperti air gitu ya. Tapi kalau minyak atsiri dioleskan pertama mungkin basah, tapi lama-kelamaan kan dia menguap ya. Jadi maka karakternya memang dia mudah menguap. Nah kemudian bedanya apa antara konvensional dan microwave ini? Bedanya sebetulnya hanya di cara memanaskannya ya. Mungkin Bapak Ibu semua familiar dulu ya ketika kita belajar IPA, cara menghantarkan panas itu ada 3 cara ya. Ada dengan cara radiasi, ada konveksi, ada konduksi. Nah pemanasan yang konvensional ini dengan cara konduksi. Jadi dipanaskan dari alat, nempel ke wadah, kemudian nanti nunggu wadahnya panas dulu gitu ya. Kemudian dari wadah dipindahkan ke air ya. Ada medianya atau minyak ya. Kemudian dari minyak nempel lagi ke alat gelasnya ya. Kemudian dari alat gelas nempel lagi ke airnya, baru airnya panas gitu ya. Jadi berantai cara memanaskannya. Jadi ada terjadi transfer energi dengan cara konduksi ya. Jadi dari pemanasan di bawah sampai ke air itu walaupun berdekatan tapi dia akan perlu waktu ya. Nah sebagai upaya kita mengefisiensikan waktunya, bisa nggak ya kalau kita cari cara supaya pemanasannya bisa lebih cepat ya. Karena di sini biasanya kritikal ya, kritikal poinnya adalah di waktunya ya. Bagaimana kita membuat supaya proses pemanasannya lebih cepat dan proses ekstraksinya berlangsung bisa lebih cepat. Nah, di sini metode yang digunakan itu ya ada menggunakan microwave. Jadi microwave sebetulnya yang membedakan di situ saja antara dua cara ini. Jadi cara memanaskannya berbeda. Kalau yang ini konduksi, kalau di sini udah menggunakan microwave. Nah, uniknya apa? Kalau microwave karena dia menggunakan gelombang mikro. Jadi gelombang mikro sebetulnya sama seperti kalau kita dengarkan radio gitu ya, ada gelombang radio gitu ya, atau kita menggunakan handphone ya, menggunakan gelombang seluler gitu ya. Jadi prinsipnya adalah itu satu gelombang ya, di mana gelombang ini ketika digunakan di air ya, atau di media air, di sini dia akan menyebabkan terjadinya vibrasi ya. Kita mungkin belajar ada yang namanya ikatan kimia ya. Nah, ketika ikatan kimia dikenakan suatu energi, dia bervibrasi dan menghasilkan panas ya. Jadi efeknya langsung kalau microwave. Kalau tadi ini kan berjenjang gitu ya, jenjang lewat wadah dulu ke air dulu, wadah lagi, air lagi gitu ya. Kalau ini dia langsung gelombangnya langsung kena ke airnya langsung bervibrasi menghasilkan panas, maka lebih cepat menguap. Begitu ya. Jadi dari eksperimen yang pernah kami lakukan ini bisa sampai menghemat setengahnya gitu ya. Jadi kalau misal di sini kita perlu sekitar 2 jam sampai 3 jam gitu ya, sampai betul-betul proses ekstraksinya selesai, menggunakan microwave bisa jauh lebih singkat dari itu. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Silakan.
sebetulnya ya, ya sebetulnya untuk microwave ini kalau microwave biasa ya, ini microwave dapur biasa ya. Cuma memang dibolongin di bagian ininya gitu ya, bagian atasnya dibolongin supaya kondenser ini bisa masuk. Sisanya kita tidak ada peliti lapis. Memang mungkin satu kelemahannya adalah kita tidak bisa mengontrol dari waktunya. Gitu ya. Memang ada instrumen yang khusus sebetulnya kalau untuk microwave yang memang ya lebih canggih lah ya dalam tanda kutip ya. Jadi dia bisa mengontrol suhunya berapa, mengontrol tekanannya seperti apa. Kalau di sini mungkin yang bisa kita kontrol hanya tegangan. Biasanya tegangannya mau berapa watt, ya, waktunya berapa lama, dan biasa tegangan itu nanti korelasi ke energi. Ya. Jadi nanti semakin secara teorinya semakin besar tegangannya kan energinya semakin besar, pemanasan semakin cepat. Tapi apakah semakin cepat itu semakin baik juga belum tentu. Ada prakteknya. Jadi nanti ada optimasi.